Hai semua, kembali lagi di podcast Teman Cerita. Selalu ada ruang untuk berbagi cerita. Pasti pada bingung deh, kenapa hostnya beda. Kalau kalian lupa siapa saya, bisa di-replay di podcast pertama kita, kan ada Vela dan Feli. Nah ini aku lagi menggantikan Vela yang balik ke kayangan ya teman-teman. Nah biasanya kan kita menghadirkan teman cerita nih. Nah di podcast kali ini kita menghadirkan penasihat cerita. Dan penasihat cerita kita ini udah expert banget gitu lah di bidang kesehatan reproduksi gitu. Biar tahu lebih lanjut lagi, kita kenalan dulu yuk sama penasihat cerita ini. Halo dok, bisa perkenalkan diri dulu dengan dokter siapa dan kerjanya di mana gitu? Iya mbak, saya biasa dipanggil dokter Tias gitu. Iya, dokter Tias. Saya di PKBI, ya biasanya di PKBI Badran. Oke. Jadi hari ini kita udah kedatangan Dokter Tias sebagai penasihat cerita. Kan biasanya kalau yang datang ke sini tuh bercerita tentang kesehatan reproduksi atau seksualitas gitu dok. Jadi nih dok, kan kemarin tuh kita udah membahas tentang kesehatan reproduksi, seksualitas seperti itu. Nah di hasil-hasil yang udah kita temukan tuh ternyata kesehatan reproduksi, sex education yang berkembang di masyarakat itu masih sangat rendah. Terlebih nggak cuman untuk remaja aja dok. Jadi kan kayak ada di berita-berita yang pernah beredar dulu kan ada yang mengatakan kalau kita berenang di satu kolam yang sama tuh bisa menyebabkan kehamilan. Bahkan sampai seperti itu tuh dok. Itu kan menandakan bahwa sex education di masyarakat itu memang masih setabu itu dan masih minim orang yang paham tentang sex education. Kita tuh penasaran gitu loh dok, sebenarnya tuh sepenting apa sih kesehatan reproduksi untuk masyarakat, untuk kita-kita itu sebenarnya sepenting apa gitu dok? Iya mbak, sebenarnya yang namanya kesehatan reproduksi terutama untuk yang masih remaja ya, itu kenapa itu menjadi sangat penting. Kalau kita sebut remaja itu artinya kan dia usia sekitar 10 tahun ya, usia 10 tahun sampai dengan 24 tahun kalau kita lihat dari WHO. Nah, kenapa itu menjadi sangat penting? Karena pada saat anak-anak usia baik laki-laki maupun perempuan sekitar usia 10 tahun itu kan organ reproduksinya sudah mulai berkembang. Kemudian untuk hormonnya pun juga sudah mulai berkembang. Kita bayangkan kalau mereka sudah berkembang tetapi pengetahuannya kurang gitu ya, atau mungkin kadang-kadang kan kita masih ketemu dengan kalau kamu tidak hubungan seks berarti kamu tidak jantan misalnya kayak gitu, atau kamu tidak tidak kekinian kayak gitu. Nah ini masih kita jumpai saat ini. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau kamu tidak pernah melakukan aktivitas seksual maka kamu kelak itu akan kopong kayak gitu. Ya kondisi yang seperti ini masih kita dengar gitu loh di zaman sekarang. Nah itu dia, apalagi kalau di saat pandemi seperti ini ternyata kan juga proses pendidikan kesehatan reproduksi pun juga ternyata juga masih kurang. Nah kenapa itu menjadi penting? Karena itu ketika kita terutama anak-anak remaja pada usia 10 sampai 24 tahun itu, ketika mereka itu sudah berkembang secara organ reproduksinya, secara emosionalnya gitu ya, apalagi mungkin sudah ada ketertarikan pada lawan jenis kayak gitu. Nah ini kalau kemudian tidak dibekali dengan pendidikan kesehatan reproduksi, takutnya kemudian justru ingin mencari sendiri. Ketika ingin mencari sendiri, ya yang didapat apa kayak gitu. Kalau yang didapat betul ya dia akan betul, tapi kalau kemudian yang didapat ternyata itu tadi yang seperti saya cerita tadi ya, maka dia akan berusaha untuk coba-coba. Padahal ketika dia coba-coba artinya dia melakukan aktivitas seksual yang berisiko. Kalau sudah melakukan aktivitas berisiko maka itu akan dampaknya cukup panjang. Nah ini yang kenapa perlu, dan ini kenapa menjadi komprehensif. Kenapa itu komprehensif? Karena itu akan ada keterlibatan dari orang tua, jelas. Dari lingkungan dia bertumbuh ya, baik itu sekolah maupun lingkungan di rumah ya kan, termasuk agama di sini. Nah ini asumsinya bahwa pendekatan kesehatan reproduksi ini diperoleh secara komprehensif, jadi tidak hanya sepihak saja. Nah
Tadi kan kita bicara tentang fisik ya. Fisik itu berarti tentang hormon ya, tentang hormon yang kemudian dia menjadi, kalau laki-laki mungkin suaranya menjadi apa, berat gitu ya, pada perempuan kemudian payudaranya mulai kenceng tumbuh gitu ya. Kayak gitu, mungkin pinggulnya juga menjadi berbentuk. Nah ini kan akan menimbulkan ketertarikan juga. Hormon itu kan salah satu diantaranya adalah ketertarikan antara laki-laki dengan perempuan. Nah itu yang kemudian ketertarikan ini kalau disikapi dengan dewasa, dari anak sejak mulai kecil, mulai pemeliharaannya, ini yang kemudian diharapkan kemudian bisa menyikapi dengan bijaksana gitu. Oke gitu ya dok. Seperti apa yang dipaparkan dokter tadi itu kan melihat dengan perkembangan masyarakat yang sekarang itu kan menjadi hal yang stigmatis gitu ya dok ya, dan susah untuk dirubah. Berdasarkan pengalaman saya sendiri pun, dulu kalau tanya ke orang tua, bahkan waktu saya menstruasi pun saya nggak dikasih tahu tuh gimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi saya. Bahkan kalau mau mencari informasi pun dijawabnya, kamu nanti juga paling tahu sendiri, semakin bertambahnya usia, semakin dewasa kamu akan tahu informasi sendiri. Nah di situ pun saya penasaran nih dok, sebenarnya gimana sih cara manajemen kesehatan organ reproduksi? Kan kalau tadi itu pentingnya kesehatan, dan ini tuh menjaga kesehatan organ reproduksinya sendiri tuh bagaimana gitu dok, secara umum? Ya kalau pada perempuan gitu ya, kesehatan reproduksinya sepanjang itu dia menggunakan alat-alat yang dia gunakan seperti celana dalam itu dengan benar, pakai celana tidak terlalu ketat, berapa kali kemudian dia harus ganti seperti itu, ini kan akan sehat. Demikian juga pada laki-laki, pun juga harusnya juga harus kering juga. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa, apalagi kalau misalnya males ya, kadang-kadang kita jumpai anak-anak pada masa pandemi seperti ini, itu kan kadang-kadang males gitu ya. Habis dari kamar mandi basah, kemudian pakai celana dalam kondisi basah, misalnya kondisi seperti itu. Ini kan tanpa disadari bahwa itu akan menyebabkan infeksi. Ya salah satu diantaranya karena itu lembab, salah satu diantaranya bisa menyebabkan jamur misalnya seperti itu. Nah ini artinya kan sudah tidak menjaga kesehatan reproduksinya dari kehidupan sehari-hari, ini tanpa aktivitas seksual, ini yang non gitu ya. Belum lagi kalau kemudian kita lihat pandemi seperti ini dan kemudian ada pertemanan. Ya, saya kemarin sempat menjumpai Valentine kemarin. Nah itu ternyata ada yang tidak kenal dan kemudian ngajakin ketemu dan kemudian ayo kita pesta bareng. Nah kalau sampai terjadi kebetulan yang saya jumpai itu dia tak sadar bahwa kemudian tidak akan pergi kalau tidak kenal dengan orangnya gitu. Nah kita bayangkan zaman dulu itu PKBI sering menjumpai yang ketemunya hanya lewat online begitu sosial. Dan kemudian ketemu darat dan kemudian terjadilah aktivitas seksual dan kemudian terjadi kehamilan dan kemudian ditinggal pergi. Nah ini kan tidak enak ya, sangat tidak enak. Nah itu yang kemudian ini yang harus dibekali kepada remaja, karena kemudian dia harus bisa menjaga kesehatannya. Kalau dia itu sehat, maka dia tidak akan sehat, berarti tidak hanya secara fisik saja, tetapi juga sehat secara jasmani. Artinya kalau mau melakukan aktivitas seksual ya berarti itu harus sehat, benar gitu loh. Kalau itu sehat, dia pun akan bergaul secara sosial juga enak, dengan dirinya sendiri juga enak, seperti itu. Jadi asumsinya sehat itu adalah secara keseluruhan juga gitu Mbak. Lebih ke bertanggung jawab atas diri kita sendiri dulu gitu ya dok? Betul, terhadap diri sendiri dan masa depannya. Oh iya, kalau tadi kan menyinggung tentang ganti celana dalam, itu sebenarnya normalnya tuh satu hari berapa kali ya dok? Kan biasanya laki-laki tuh dibolak-balik gitu ya, jadi bisa berapa kali tuh? 4 kali pakai. Ya sebenarnya kan gini ya, kita mandi kan 2 kali, umum ya, umum itu mandi 2 kali. Berarti secara umum kita gantinya ya 2 kali, gitu. Tetapi kan kadang-kadang kita itu ada fase kencing lah, mungkin berak lah, kayak gitu ya Mbak ya. Nah ketika kita sudah kencing misalnya seperti itu, nah ini yang kemudian harus diganti kalau misalnya basah. Jadi jangan dipakai lagi. Ya, sehingga kadang-kadang kalau kita jumpai pada anak perempuan gitu, ketika dia membawa tisu gitu untuk membersihkan, meskipun sebenarnya ini
tidak pas dengan tisu itu, yang paling pas memang kemudian dengan menggunakan handuk kering gitu ya, atau handuk yang berbahan dasar katun yang mudah menyerap air gitu. Itu sebenarnya yang betul seperti itu, tapi setidak-tidaknya remaja itu sudah tahu bahwa harus kering ya, meskipun tisu tadi saya contohkan begitu kena basah kan kemudian rusak rusak. gitu, Nah, rusak itu pun akan menimbulkan permasalahan sendiri kalau kemudian masih nempel kah atau mungkin ikut masuk ke dalam vagina, itu kan juga akan menjadi permasalahan tersendiri. Gitu. Ini yang kadang-kadang belum sampai disadari sampai oh iya saya tidak harus begitu gitu tuh belum. Kadang-kadang kita masih jumpai yang pakai celana basah dipakai. Nah, ini kan berarti itu baik laki-laki dan perempuan menggunakan celana dalam tuh baiknya dalam keadaan kering gitu ya. Iya. Dengerin tuh yang suka bolak-balik celana dalam. Kita harus sering ganti celana dalam, teman-teman. Kalau ngomongin tentang kebiasaan-kebiasaan kayak gitu ya, Dok. Sebenarnya untuk remaja gitu kan yang bisa merubah penanaman kesehatan reproduksi di masyarakat itu kan kita sebagai remaja lebih mudah untuk merubah itu ya, Dok. Tapi kalau di dalam keluarga kayak gitu, gimana caranya kita sebagai remaja itu bisa memperbaiki penanaman itu di masyarakat? Karena kan orang tua saja memberikan edukasinya minim ke kita gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan atau apa yang bisa kita lakukan gitu, Dok? Ya, jadi sebenarnya di sekolah tadi kan salah satu di antaranya komprehensif tadi itu ya, pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas itu kenapa itu menjadi komprehensif, salah satu di antaranya kan sekolah, ya kan. Sebenarnya di sekolah itu secara umum dari SD itu saya pernah lihat itu ada, jadi sudah memberikan pendidikan dasar itu sudah diberikan, baik itu pada saat laki-laki mulai mimpi basah ataukah pada anak-anak ketika dia sudah mulai menstruasi. Itu sebenarnya sudah mulai diajari. Nah kemudian di sini itu yang takutnya itu kemudian mereka tidak ada informasi dari orang tua. Nah setidak-tidaknya dari pendidikan yang dari sekolah ini sebenarnya bisa menjadikan dasar pertama bahwa ini adalah pendidikan yang betul, ya kan? Karena sekolah tempat kita menimba ilmu kan di situ, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau toh sampai sekarang ini yang namanya internet itu gampang sekali kita akses. Nah, kalau kemudian kita akses itu ya tentu saja yang sumbernya jelas. Saya contohkan, kalau misalnya kita mencari dari konsultasi dokter misalnya seperti itu ya. Nah, ini kan berarti setidak-tidaknya dari backgroundnya sudah bahwa dia ada ilmunya begitu, Mbak. Atau mungkin dari kebidanan atau mungkin dari keperawatan. Nah ini kan jelas sudah ada ilmunya. Apalagi kalau kemudian di situ ada modul. Sekarang kan mudah sekali diakses. Nah modul itu kalau misalnya sampai betul berarti kemungkinan dia harus berasal dari lembaga yang kita percaya juga. Contohnya dari Kementerian Kesehatan misalnya seperti itu. Kalau itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan mengenai pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja, berarti kemudian kita bisa mempercayai. Ataukah mungkin dari lembaga pemerintah yang lain, misalnya BKKBN misalnya. Nah, ini adalah lembaga-lembaga resmi yang dari pemerintah yang mengajarkan tentang kesehatan reproduksi. Nah, ini yang kemudian kita setidak-tidaknya dari lembaganya, ya kan, dari lembaganya sudah bisa kita percaya. Nah, ini yang kemudian pendidikan kesehatan reproduksi ini bisa kita akses dan kemudian kita pelajari kalau ternyata dari orang tua karena bukan hal tidak mungkin orang tua itu akan mengatakan kayak gitu kok diomongin besok kamu besar pasti kamu akan tahu dengan sendirinya gitu ya. Nah ya mau tidak mau kita akan ketemu orang tua yang seperti ini mungkin ya, tetapi mau tidak mau kita juga harus maju ya, masa depan kita juga yang menentukan juga kita sendiri, ya kan. Nah ini yang diharapkan pada remaja juga akan mampu bersikap lebih dewasa kalau dia itu bisa mengetahui secara benar gitu. Berarti pada dasarnya ini tuh bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja ya, Dok ya. Jadi sebenarnya banyak pihak, baik dari orang tua, terus diri sendiri dan sekolah itu bertanggung jawab atas
kesehatan reproduksi, bergeser ke topik yang lebih intim ke organ reproduksi. Sebenarnya banyak nih teman-teman yang penasaran juga nih dok, kan ada laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki puting. Nah di dalam, kalau perempuan itu kan jelas tuh nanti kalau menyusui kan putingnya untuk jalan keluar ASI. Nah kalau laki-laki tuh sebenarnya putingnya tuh berfungsi atau tidak sih dok sebenarnya tuh? Sebenarnya kalau kita lihat puting gitu ya, bukan masalah berfungsi atau tidak berfungsi gitu ya. Di sana itu kan ada yang namanya sel sarafnya kan banyak gitu ya, baik laki-laki sama perempuan, ini dasar itu banyak gitu, sehingga salah satu yang digunakan gitu ya kalau kita bicara tentang masalah seksualitas gitu ya memang ini bukan organ seksual pada laki-laki dan perempuan, tidak, tetapi bahwa ini adalah salah satu pendukungnya gitu. Hanya pada perempuan kemudian di situ akan ada kelenjar untuk menyusui, kelenjar ASI itu ya, yang itu yang kemudian kelak ke depan itu akan berfungsi untuk menyusui. Tetapi kalau pada pria karena ini tidak berkembang, ya berarti yang ada kan saraf-sarafnya. Nah, dua-duanya sama, baik laki-laki maupun perempuan itu ini merupakan organ seksual sekunder, bukan yang utama. Oke, berarti tetap ada fungsinya tapi berbeda gitu ya dok? Ya, beda. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lain lagi. Sebenarnya tuh bentuk, apakah ada bentuk yang ideal? Oh harus seperti ini, ataukah emang testis ya? Iya, apa beda-beda gitu dok? Ya enggak mbak, testis itu ya bentuknya oval begitu. Di mana-mana bentuknya oval, hanya letaknya antara kanan dan kiri itu memang tidak sejajar, agak salah satu diantaranya agak lebih turun begitu ya, tetapi bentuknya sama, oval. Hanya kemudian yang kita pertanyakan adalah tentang hasil dalamnya, kan dia memproduksi sperma gitu ya. Nah kalau dia itu sehat, jadi misalnya saya contohkan varises ya. Varises kalau pada laki-laki, testis dalam hal ini, testis itu di sekitar skrotum itu kita menamakan namanya varikokel gitu kan. Nah kalau pada laki-laki itu ada varikokelnya, yang ditakutkan justru produksi sperma menjadi terganggu, misalnya kan seperti itu. Berarti kan pria itu harus menjaga diri ya kan, supaya produksi spermanya bagus. Sebenarnya kan di situ mbak, kalau kemudian sepanjang dia sudah di luar loh ya. Kalau dia masih anak-anak, misalnya baru aja lahir dan kemudian dia tidak keluar, nah ini yang memang harus dikonsultasikan ke dokternya, karena kalau tidak turun, tidak keluar dari tubuh, ini berarti takutnya dia masih di dalam tubuh. Kalau misalnya masih di dalam tubuh, takutnya akan sulit untuk memproduksi sperma, karena tubuh kita itu kan panas. Kalau panas, yang ditakutkan testis itu tidak akan memproduksi sperma. Nah itu sebenarnya yang pokok pada laki-laki itu adalah justru masalah proses pembentukan sperma. Nah tadi saya contohkan adalah varikokel itu tadi, varises pada daerah testis dan skrotum itu pembuluh darahnya melebar. Sekarang kita bayangkan kalau misalnya pada laki-laki itu kan, kalau anak-anak itu kan suka pakai celana ketat dan celana jeans gitu ya. Ya kan mbak. Nah ini sebenarnya yang harus ada pembelajaran, karena yang namanya kenapa testis itu di luar dan bisa memproduksi sperma, karena suhunya pasti lebih rendah dibandingkan dari suhu tubuh. Tetapi kalau kemudian dia menggunakan pakaian ketat lah, atau mungkin menggunakan celana yang ketat, atau mungkin di daerah yang kita suhunya lebih panas, ini takutnya akan mengganggu proses pembentukan dari sperma. Ya sebenarnya ini yang lebih dipokokkan seperti itu, gitu mbak. Termasuk kalau misalnya ini kilas balik gitu ya mbak. Kalau misalnya anak-anak sakit gondong, mungkin pernah dengar yang pipi, gitu-gitu. Pada laki-laki itu malah justru orang tua harus memperhatikan jangan sampai berkelanjutan sakit gondong itu, karena akan mempengaruhi virusnya itu akan
sampai ke sana karena suhu panasnya cukup tinggi, yang kemudian ditakutkan justru akan merusak proses pembentukan dari sperma. Oh. Ya itu masalah sepele tetapi berdampak pada kehidupan ke depan. Iya, kalau yang masalah penggunaan celana ketat itu, apakah kalau di perempuan itu juga berpengaruh gitu? Apa hanya laki-laki aja, Dok? Sama, perempuan itu kenapa juga nggak ketat, karena akan lembab kan, Mbak. Organ kita memang bagian dalam, tetapi ketika itu sangat ketat, ya yang namanya jamur itu juga senang dengan yang lembab kan. Iya. Karena proses sirkulasi udaranya dari pori-pori itu kan juga nggak lancar gitu. Tadi kan kalau di daerah organ reproduksi kita lembab akan menimbulkan jamur. Nah, itu cara mendeteksi adanya jamur di sana itu gimana, Dok? Apakah kita bisa mendeteksi dari diri kita sendiri atau harus ke dokter atau bagaimana? Kalau di organ reproduksinya itu memang harus ke dokter. Iya. Tetapi secara umum itu kan kita bisa tahu, misalnya kita gatelan gitu loh, Mbak. Ya kan? Nah, kalau sudah gatelan dan bolak-balik digaruk, garuk itu sudah keperiksa saja. Karena apa ya, takutnya itu sudah ada jamur bermasalah ya, ada masalah ya, mungkin jamur, mungkin alergi, mungkin apa gitu ya. Tetapi kita harus memastikan bahwa gatal itu adalah sesuatu yang normal atau tidak normal. Karena kalau misalnya kita ketemu sama perempuan yang keputihan misalnya kayak gitu ya, Mbak. Nah, itu kan pasti keputihan itu akan bermasalah atau tidak. Salah satu di antaranya kan gatal. Keputihan normal kan berarti tidak berwarna, tidak gatal gitu, dan tidak berbau. Tapi kalau misalnya salah satunya gatal gini ya, wah ini berarti sudah ada masalah. Oh, itu sama laki-laki. Begitu organ reproduksinya ada gatal, lah ini kenapa? Jadi silakan periksa. Sebetulnya tuh kalau keputihan di perempuan tuh, apakah memang semua perempuan tuh mengalami keputihan atau itu jadi hal yang wajar? Karena biasanya kan kalau sebelum menstruasi itu keluar lendir gitu ya, Dok ya. Nah, itu tuh sebenarnya hal yang normal atau keputihan itu menandakan bahwa ada hal yang perlu dikonsulkan gitu? Oh iya, tadi kan sempat saya cerita bahwa yang namanya perempuan keputihan itu ada dua, ya kan? Kalau normal berarti tidak berwarna, gitu kan, tidak berbau dan tidak gatal. Nah, kapan itu terjadi? Pada remaja itu biasanya menjelang menstruasi, habis menstruasi, mungkin pada saat ovulasi, atau mungkin pada saat stres, mau ujian. Ya, barangkali kan kita ketemu ya seperti ini. Ya, kalau misalnya kita ketemu yang seperti ini ya artinya masih normal ya, gitu. Masih normal gitu ya. Tetapi kalau kemudian itu sampai sudah sangat mengganggu, nah ini yang harus dikonsultan, ya kan. Tapi kalau kemudian sudah ada warnanya, ada baunya, ada gatalnya lagi, wah ini salah satu saja sudah, ayo gendang periksa, biar ketahuan kenapa ini. Nggak berwarnanya tuh kayak bening gitu ya? Bening itu berarti kan tidak berwarna. Tapi kalau kemudian kita sudah bilang putih lah, kuning lah, kecoklatan lah, kehijauan, lah ini periksa saja, biar ketahuan lah. Oke. Karena kalau kemudian tidak segera disikapi, tidak mendapatkan pertolongan, suatu ketika kan yang namanya perempuan pengen punya anak tuh, ya kan, takutnya susah nanti punya anak. Oh, itu bisa mempengaruhi kesuburannya juga ya, Dok ya? Betul. Oke. Ya. Apakah itu mengarah ke infeksi menular seksual gitu apa? Belum. Oh, belum. Jadi ini kita baru bicara tentang ada bakteri kayak gitu. Ada jamur seperti ini ya. Kalau kemudian kita bicara tentang infeksi menular seksual, artinya di situ sudah ada aktivitas seksual yang berisiko kan, yang kemudian menimbulkan penyakit. Nah itu. Oke, berarti bedanya tuh kalau masalah jamur dan lain-lain itu karena disebabkan oleh diri kita, tapi kalau IMS itu karena dua pihak gitu ya, Dok ya? Iya, tapi jamur pun bisa jadi karena tadi ada aktivitas seksual yang berisiko tadi. Tetapi ini tadi kan kita baru bicara tentang diri kita sendiri yang tidak melibatkan orang lain gitu ya. Itu yang memang berpotensi itu tadi kesehatan reproduksi tadi. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan, kita bagaimana cara menjaga kesehatan ya salah satunya itu. Oke, baik.